Nah, sampai berapa Pak bobotnya untuk sampai saat ini yang pengalaman dari Pak Didin? Sistem yang untuk jenis net biasanya itu di atas 2 kilo. Di atas 2 kilo. 2 kilo. Melon satu pohon, satu buah bobotnya di atas 2 kilo. Welcome to Agrippa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Agrippa Podcast, obrolan seputar dunia pertanian. Nah, kali ini kita kedatangan grower. Sudah cukup lama juga sebetulnya kita tahu. Beliau saat ini menjabat sebagai agronomis di PT Agrippa. Nah, siapa sih sebetulnya Bapak yang satu ini? Gak usah lama-lama, kita samber Bapak Dindin Mulya. Apa kabar Pak Dindin? Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Agrippa. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Oke. Gimana kegiatan sekarang? Keliling-keliling main. Oke. Ya, sambil jualan cendol atau? Jadi apa yang sekarang sedang kegiatan yang sedang dilakukan? Masih pendampingan kah atau memang menjadi petani masih tetap ya? Ya, tetap. Okay. Itu sudah darah daging dari ini Pak. Kalau sebagai naluri petani itu di mana-mana udah menjadi mendarah daging gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang kegiatan agak sedikit ini, kemarin sebelum puasa tuh kita keliling Indonesia Timur Pak. Ya, saya dengar sampai ke Goa, sampai Goa, ke ada terakhir ke Papua juga. Oh, ke Papua ya. Oke. Jadi apa yang dilakukan di Goa dan Papua itu Pak Didin? Di sana kita sebenarnya sih sharing-sharing aja, bukan menggurui atau apa ya. Ya. Ada di tiap instansi pemerintah sama di perguruan tinggi. Oh, oke. Jadi kita hanya sharing ya. Pengalaman saja seputar tanam sayuran hidroponik, seputar buah-buahan gitu. Ya, oke, baik Pak Didin. Jadi kali ini saya mau coba kita juga sharing ya Pak Didin. Mungkin lebih ke arah ke dunia hidroponik khususnya untuk melon. Nah, ini menarik melon. Saya banyak lihat sekarang bermunculan petani baru maupun yang lama lebih mengarah ke budidaya melon. Nah, ini kita akan kupas ya. Mungkin dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dindin bisa menjadi motivasi petani-petani yang sampai saat ini masih berjalan, dan mungkin harapannya untuk petani-petani muda Indonesia juga bisa memulai bahwa bertani itu sebetulnya enak, betul nggak Pak Dindin? Betul. Ya. Oke, jadi dan keren sebetulnya menurut saya petani itu. Nah Pak Didin, saya coba mau mulai beberapa pertanyaan. Mungkin ini lebih ke sharing aja Pak Didin. Ya, jadi relax, kita ngobrol. Bahkan nanti setelah kita tayang ada beberapa pertanyaan. Nanti silakan pertanyaannya di kolom komentar. Sampaikan saja, mungkin nanti Pak Didin bisa bantu jawab juga. Nah, yang pertama Pak, kalau kita ngomong diskusi mengenai melon, kira-kira gampang nggak sih budidaya melon itu Pak? Kalau secara hidroponik? Ya. Sebenarnya begini Pak Andi, kalau urusan budidaya nggak gampangnya tergantung kita sebenarnya. Kalau dibuat gampang, yang gampang kita gitu tahu caranya. Iya betul. Disebut sulit karena kita nggak tahu caranya. Iya betul. Nah itu dia salah satunya sekarang itu karena apa? Booming banget nih yang petani-petani melon baru gitu ya. Karena apa? Mungkin marketnya sekarang sudah mulai naik gitu. Oke, dan terlihat ya Pak. Terlihat. Oke. Nah, permintaannya cukup tinggi Pak. Oke. Saat ini ya, betul. Melon yang berkualitas premium. Ya, berarti artinya untuk jenis melon hidroponik ini bisa dikategorikan produk yang lebih premium ya Pak ya. Betul. Artinya lebih dari produk yang mungkin bisa dibilang konvensional misalkan. Nah, walaupun sebetulnya sama-sama melon. Nah, ini menarik Pak. Artinya bahwa marketnya mungkin permintaannya banyak dan petani dituntut bahwa harus punya banyak varian melon. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa di-sharing ke kita bahwa dari varian tersebut sebetulnya jenis apa aja sih melon yang sekarang lagi booming atau yang sekarang lagi dibudidayakan di pertanian
hidroponik itu Pak kira-kira? Baik, gini Pak Hen, misalkan kita bukan membandingkan antara mana melon konvensional dan mana melon yang hidroponik. Betul. Pada prinsipnya apa yang menjadi market kita, pasar kita gitu, tergantung dari permintaan segmen mana yang dilemparkan oleh si petani kita. Betul. Kebanyakan yang konvensional kan itu segmennya gitu kan untuk biasanya ya untuk ke pasar lokal dan tradisional. Karena emang produksinya banyak, di mana-mana produksinya hampir sama. Gitu. Jadi kalau misalkan lebih ke arah melon hidroponik itu, berarti pasar-pasarnya sudah jelas. Segmen pasarnya jelas. Artinya makanya bisa dikategorikan lebih ke premium. Betul. Oke Pak. Jadi kalau misalkan kita mengenai pasar-pasar sudah lihat, tapi kita diskusinya lebih ke arah budidaya ya Pak ya. Kalau misalkan kita ada petani yang mau memulai untuk budidaya melon hidroponik, apa Pak yang kira-kira perlu dipersiapkan gitu loh, selain lahan, mungkin konstruksi greenhouse-nya sendiri, karena mungkin tidak bisa lepas untuk hidroponik ini paling tidak memang awalnya harus punya greenhouse ya Pak ya. Kira-kira apa Pak Didin, menurut Pak Didin? Intinya satu, cinta tanaman dulu ya. Ya dulu itu bukan cinta fitri ya Pak ya. Kalau cinta fitri beda lagi ya Pak. Senang dulu dah. Oke. Hobi dulu. Dari situ kan berkembang tuh. Ya. Dari kecintaan kepada tanaman itu berkembang. Dia malah ingin memproduksi gitu khusus. Niat perlu nggak Pak Didin? Itu wajib. Wajib ya. Jadi bismillah niat gitu kan. Karena kalau nggak ada niat ya nggak mungkin ya Pak ya. Pasti dengan niat itu dia juga akan pada saatnya akan didorong untuk lebih mengetahui, lebih mengenal gitu untuk bagaimana sih caranya. Dan rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Itu yang penting. Ke situ sebetulnya. Jadi ingin belajarnya tinggi, terus mempersiapkan dia bagaimana caranya lebih agresif lah dia untuk memulainya gitu. Betul. Itu mungkin Pak Hendy. Nah, kalau untuk secara teknis gitu, apa yang harus disiapkan untuk memulai budidaya melon hidroponik? Tentunya karena ini melon hidroponik lebih ke arah kualitas dan kontinuitas, artinya tidak ada faktor diminimalisir tuh, faktor untuk minimal cuaca. Karena melon itu sensitif dengan cuaca Pak Hendy. Pada saat kita akan memulai untuk produksi yang bagus dan continue, artinya kita harus mempunyai greenhouse. Jadi rumah naungan itu. Jadi rumah naungan itu untuk budidaya melon mungkin saat ini masih kita butuhkan. Itu satu. Artinya yang berikutnya apa Prim? Kedua, nanti kita akan mulai tekniknya di apa yang akan dipakai. Caranya sistem budidayanya. Sistem budidayanya apa? Jadi ada berapa kira-kira? Ada melon itu bisa ditanam secara sistem das bucket. Das bucket itu DBS yang biasa disebut teman-teman hidroponik itu DBS. Terus kedua dengan petigasi. Petigasi itu berarti drip system ya Pak ya. Ketiga nih yang paling jarang juga sih di petani dengan sistem DFT. Paralon sistemnya DFT itu. Jadi dari masing-masing ada kelemahan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Betul. Artinya itu sebetulnya lebih kepilihan dan lebih kenyamanan ya. Kepilihan dan nyamanan. Yang tidak kalah penting adalah budget Pak sebetulnya. Itu dia. Kan? Jadi kalau kita lihat kan mungkin ada beberapa orang menanam melon pertama dengan hobi, skala hobi. Nah berikutnya begitu mereka sudah tahu tingkatkan menjadi skala komersial. Atau bahkan ada yang memang mereka sudah mulai dari awal atau startnya langsung secara komersial. Cuma ini yang mungkin harus jadi perhatian juga bahwa orang memulai untuk bikin melon atau kebun melon hidroponik secara komersial itu biasanya didampingi dong Pak, orang yang memang punya pengalaman atau kemampuan di bidangnya. Mungkin kita tidak bisa melihat bahwa greenhouse itu baru tetapi sudah 1000 meter persegi misalkan untuk tanam melon. Nah, mungkin kita tidak tahu bahwa di dalamnya manajemen mereka sudah menyiapkan untuk ada
tim atau SDM yang sudah siap untuk menjalankan bisnis ini. Artinya kan seperti itu Pak. Nah Pak, balik lagi ke masalah kita lebih ke arah pertanian komersil Pak. Jadi yang kalau kita ngeliat kan apa sih keuntungan dari budidaya hidroponik ini walaupun melon. Nah, paling tidak bahwa yang seingat saya adalah begini, bahwa market sekarang tidak lagi diskusi mengenai harga misalkan, kualitas, tapi yang paling mendasar adalah tanam melon bisa continue apa tidak? Itu betul. Kan pertanyaan itu. Betul. Nah, pertanyaan ini yang sebetulnya beberapa petani susah menjawab karena mungkin keterbatasan lahan, ya kan? Artinya untuk memulai ini ya tidak mudah untuk skala besar. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa ada salah satu kebun melon perusahaan hidroponik yang memang skala besar, mungkin di daerah Jawa Tengah, dan sampai saat ini mereka konsisten untuk menanam melon. Artinya kontinuitas mereka untuk secara produksi terjaga Pak, betul nggak Pak? Betul. Seperti itu. Nah ini juga perhatian bahwa kalau misalkan kita diskusi mengenai skala komersil, kira-kira dengan luasan berapa Pak Didin? Kurang lebih untuk tanamnya? Sebenarnya Pak, kalau untuk skup luas minimal kita continue, paling jelek itu 500 meter tuh sudah bisa. Oke, 500 meter persegi ya. Itu jumlahnya berapa populasi kira-kira Pak? Kurang lebih sekitar 2.500. Oke, berarti dengan luasan kebun 500 meter persegi itu kita mendapatkan atau bisa menanam melon sebanyak 2.500 populasi atau pohon ya Pak ya. Anggap aja misalkan bobot rata-rata berapa Pak yang sudah biasa Pak Dindin? Kalau kita ambil untuk yang melon jenis yang net, ya, ini jenis apa nih Pak kira-kira? Ini golden ya? Golden ya. Oke. Ini jenis golden, biasanya ini lebih cenderung ke bobot yang standar. Antara 0,8 sampai 1,5. Ada yang bernet Pak. Yang ini bernet. Ini lebih ke arah ini juga bernet ya. Untuk bobot nih lebih besar dibanding yang golden. Nah, kalau untuk saat ini sampai saat ini dari perjalanan Pak Didin mulai nanam melon, petani yang menjadi petani juga menjadi agronomi, artinya agronomis itu berarti kan mungkin kalau kita ambil simpelnya adalah keliling-keliling mendampingi petani yang nanam melon, betul ya Pak ya? Betul. Bobot berapa kira-kira yang sampai saat ini sudah pernah dicapai oleh Pak Didin? Bobot maksimal berapa Pak untuk tanam melon ini satu buahnya? Ini kalau ini untuk target bobot, ini ada perbedaan nih Pak ini dengan cara sistem tanam nih ya. Yang tadi kita sebutkan sistem dust bucket itu. Yang dengan ember ya. Dengan sistem yang vertigasi itu. Dengan drip stick, dengan media tanam apa Pak kalau yang untuk dengan biasanya? yang kokopit ya. Kokopit, Kalau untuk drip. Nah kalau untuk yang dust bucket, dari beberapa kali kita coba tanam, sistem dust bucket dengan sistem yang substrat, dengan vertigasi, itu kalau bobot itu cenderung lebih bagus, lebih baik di sistem DBS. Berarti kalau untuk untuk mendapatkan bobot yang optimal atau maksimal itu biasanya budidaya melonnya itu di dust bucket atau dengan sistem ember seperti itu. Nah, sampai berapa Pak bobotnya untuk sampai saat ini yang pengalaman dari Pak Didin? Sistem yang untuk jenis net biasanya itu di atas 2 kilo. Di atas 2 kilo? 2 kilo. Melon satu pohon, satu buah bobotnya di atas 2 kilo. Ini luar biasa loh Pak Didin menurut saya. Dan ini pencapaian yang memang cukup baik ya untuk dunia pertanian ya kan. Artinya ini nggak bisa dianggap remeh atau kacang-kacangan sebetulnya. Kacang-kacangan atau apa sebetulnya kalau bahasa remeh-remeh gitu? Cabai-cabean. Remahan. Rempahan rengginang. Nah ini pertanian hidroponik ini sebetulnya kenapa nggak kita lakukan gitu kan? Padahal kalau kita diskusi mengenai yang Pak Didin sampaikan adalah greenhouse, ya kan tidak semua greenhouse harus dengan yang lux, yang megah ya Pak. Kita bisa mulai dengan yang paling sederhana, yang intinya adalah melindungi tanaman. Menaungi dari kondisi cuaca ya sebetulnya itu tujuannya greenhouse. Betul, Pak. Kita kembali ke pertanyaan awal yang tadi mungkin kelewat bahwa jadi untuk memulai budidaya melon itu selain greenhouse,
berarti di situ ada harus persiapan media dan yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan sistem budidayanya mau seperti apa. Betul. Nah, kita anggap aja misalkan kita mulai sistem budidaya dengan irigasi tetes, Pak. Itu apa, Pak, yang kita persiapkan? Mulai dari jarak tanam, terus dalam satu Pak, polybag itu isi berapa? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, kalau untuk strategis kita udah menentukan nih lokasinya di ketinggian berapa. Ini juga akan berpengaruh nih. Oh, betul. Ketinggian ya. Jadi ketinggian. Soalnya idealnya untuk melon sebenarnya di ketinggian antara kurang lebih 100 sampai 700 lah. Oh, 100 sampai 700 dpl, Pak ya. Walaupun pada prinsipnya ini melon bisa ditanam sampai di ketinggian 1.500. Oh, sudah pernah mencoba juga? Di ketinggian di mana, Pak? Kira-kira di daerah mana? Pangalengan, Bandung. Oh, Pangalengan, Bandung. Jadi Pak Dindin ini ya sudah pernah mencoba tanam melon di ketinggian 1.200 dan lokasinya ada di Bandung, Pangalengan. Mungkin dan berhasil, Pak. Dan alhamdulillah. Oh, luar biasa. Berhasil. Ini benar. Jadi artinya tidak ada batasan ketinggian apa ya? Betul. Untuk di melon, sistem dengan menggunakan greenhouse ya. Oke. Ketinggian masih bisa disiasati gitu dengan. Nah, paling mungkin ada plus minusnya. Ya, oke. Apa yang menjadi kalau misalnya nih melon secara teknis budidaya ini lebih cocok di menengah. Jadi middle, Pak ya. Jadi ketinggian middle ya. Artinya kemungkinan sekitar 100 sampai dengan 500 ini oke banget ya, Pak ya. Oke. Tapi mungkin di ketinggian tertentu di 1000 ke atas itu satu karena intensitas cahaya yang lebih cenderung kurang. Lebih banyak kabut, lebih banyak hujan. Itu ke umur, Pak. Oh, oke. Umur dalam arti umur tanaman. Betul. Umur tanaman panen yang misalkan kalau jenis melon ini itu kan ada umur yang memang misalkan berapa hari itu akan siap panen misalkan. Ini secara ininya kan 65 hari sampai 5 hari itu udah panen. Pada saat di ketinggian tertentu, nah itu bisa lebih lama 10 hari gitu. Oh, dari yang dengan ketinggian yang standar. Artinya memang pada saat misalkan ketinggiannya misalkan 100 sampai dengan 500 itu panen melon itu bisa 65 hari. Tetapi pada saat ketinggiannya mungkin di atas 800, 1200 itu jauh lebih lama karena intensitas mataharinya memang berkurang. Oh, oke. Nah, Pak, balik lagi, Pak. Jadi kalau misalkan kita udah diskusi mengenai budidaya hidroponik untuk melon dari mulai greenhouse-nya, persiapannya, tanamnya. Jadi bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal kan kadang kita tidak lepas diskusi atau pemberian nutrisi atau pupuk, Pak, di melon. Karena itu adalah salah satu sumber untuk mendapatkan bahwa yang saya tahu bahkan beberapa sebelumnya kita ngobrol sama Pak Dini juga bahwa untuk mendapatkan bobot. Nah, rasa yang tidak kalah penting. Artinya di sini ada pemberian nutrisi atau pupuk yang tepat. Nah, sampai sejauh ini yang Pak Dini sudah lakukan penggunaan nutrisi dan pupuk tuh bagaimana dan apa, Pak? Pakai merek apa, Pak, sebetulnya? Mungkin jadi nanti petani-petani yang akan memulai tanam melon atau yang sudah mungkin nanti bisa dilihat konten ini. Artinya memang ada satu nutrisi yang memang sudah biasa Pak Didin pakai gitu. Silakan, Pak. Kira-kira pakai apa, Pak? Betul. Ini untuk menyangkut ke kualitas. Artinya kualitas itu dari sisi bobotnya kita sesuai pasar. Terus yang paling penting ini kualitas rasa, Pak. Oh, oke, yaitu rasa. Kan diukur dengan sederhananya dengan Brix method. Jadi satu alat yang memang bisa untuk mengukur tingkat kemanisan. Nah, pasaran yang sesuai untuk market melon itu kan di minimal tuh 14%, Pak. Untuk mencapai itu, nah ini kan banyak hal yang faktornya yang dipengaruhi apa aja gitu. Cara teknis budidaya untuk mencapai si break itu gitu, Pak.
Salah satunya ini selain faktor intensitas cahaya matahari yang full, terus sistem irigasinya yang baik, yang baik. Oke. Nah, tidak kalah penting itu nutrisi, Pak. Sebetulnya. Iya betul. Ini sebetulnya banyak teman-teman kita atau memang petani melon yang akhirnya mencari bahwa nutrisi yang tepat untuk melon ini sebetulnya merek apa atau memang yang jenis seperti apa gitu loh Pak? Sejauh ini sih selama saya nanam baik di mitra atau secara pribadi, pupuk yang saya pakai itu kan saya pakai yang nutrisi Agripam Pak. Oh oke. Jadi AB mix Pak ya, karena AB mix Agripam ya kan. Selama saya pakai itu, karena kalau melihat dari komposisi dia udah lengkap lah. Ya. Itu 11 unsur itu prosentasenya pas banget. Oke, cocok ya Pak ya? Cocok dia untuk di vegetatif, periode generatif, masa pembungaan dan masa pematangan itu dalam satu paket. Oke, jadi kalau kita ulang, mungkin saya tangkap dari diskusinya Pak Didin adalah bahwa nutrisi AB mix Agripam melon ini memang sangat cocok ya Pak ya. Karena di dalamnya memang sudah terdiri dari beberapa bahan-bahan ya, unsur-unsur yang memang cocok diperlukan oleh tanaman melon tersebut. Artinya memang bisa meningkatkan tingkat kemanisan, bobot ya Pak ya. Terus memang memungkinkan nggak Pak nutrisi Agripam ini memang arahnya lebih bisa juga untuk menjadi daya tahan buah itu setelah panen, kira-kira ke situ nggak arahnya Pak? Betul, ya. itu bisa ke daya simpan sebenarnya. Daya simpan ya maksud saya. Daya simpan itu kan tadi tuh berkaitan dengan unsur-unsur apa yang ada di racik sama nutrisi Agripam itu. Oke, ya. Nah di situ Pak, kan hal-hal yang paling dibutuhkan khususnya melon lah yang gitu. Selain NPK itu pasti. Itu NPK itu sudah makanan pokoknya gitu. Keharusan lah ya. Keharusannya. Ya. Terus ada juga kalsium, magnesium, sulfur gitu. Betul. Dan yang paling penting unsur mikronya Pak. Ya. Itu yang yang pas gitu. Mungkin lebih ke arah bahwa faktor penting juga di dalam isi nutrisi AB mix Agripam itu ya unsur mikronya ya Pak, yang memang sebetulnya dia takarannya sedikit, tetapi fungsinya menggelegar gitu loh kan. Sebetulnya itu kuncinya ada di jadi menggelegar gitu ya Pak ya. Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Tapi pas Pak, karena segala sesuatunya kalau komposisinya itu pas, itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya banyak juga kalau memang dia tidak dibutuhkan ya buat apa. Tapi kalau komposisinya pas, itu juga akan hasilnya jauh lebih maksimal. Pak, baik kita sudah banyak sharing juga, mungkin lain waktu kita bisa duduk sama-sama lagi. Kita bisa membahas hal yang lain juga, mungkin nggak hanya sekedar melon. Karena kalau kita lihat kenapa saya undang Pak Didin di sini juga karena memang cukup luar biasa untuk penanganan budidaya melon tersebut. Bahkan saya dengar pendampingannya sekarang jalan sampai ke Cianjur, Sukabumi ya Pak ya. Bahkan ada yang sistem via WhatsApp atau grup itu Cirebon ya. Masih jalan terus di Makassar ya, Makassar juga. Masih jalan. Pak Didi ini menurut saya orang yang hebat banget ini termasuk. Agripam ini bukan hebat Pak. Gimana Pak? Atau luar biasa lah menurut saya. Saya kalau udah menyangkut ke dunia pertanian, ya karena mungkin hobi Pak ya. Ya, karena awalnya hobi. Jadi darahnya memang mengalir tuh darah pertanian ya Pak ya. Senang aja Pak. Gitu kalau loh. bicara pertanian Iya. Jadi rileks ngerjainnya tuh santai gitu kan Pak ya. Jadi kayak nggak ada beban, jalanin aja gitu kan gitu loh. Itu kalau udah hobi gitu ya. Mau dari dimanapun gitu orang bertanya pun apa ya sejauh kita bisa Pak ya. Ya, betul. Artinya kita bukan menggurui, kita hanya sharing pengalaman saja sebenarnya itu Pak. Bagaimana pengalaman bisa diterapkan di daerah mana dan kalau cocok alhamdulillah gitu kan seiring dengan berjalannya waktu teknologi pasti terus
akan bertambah. Iya betul. Itu Pak, yang harus terus ini diupdate gitu Pak. Ya ini sehubungan dengan nutrisi Abemik Agripam mungkin orang juga lihat bahwa ya ini nutrisi Abemik Agripam. Ya. Dan mungkin untuk belinya kemana orang bisa juga lihat website Agripam. Sekarang Tetapi kan kalau yang kita tahu bahwa Agripam kan punya satu departemen ya, toko retail yang dia penjualannya secara offline dan online. Itu kita tahu namanya Super Product. Ya. Betul. Ini Super Product nih udah berapa lama ya Bob Super Product? Dari 2016. 2016 artinya udah kolot juga ya, artinya udah mapan banget ya Super Productnya. Ukuran ini ya. Berarti kan untuk produk-produk seperti kayak nutrisi benih Pak, yang kita tidak kalah penting juga benih melon atau yang lainnya itu bisa didapatkan di toko Super Product ya Pak ya. Betul, Kira-kira betul. Ada komplit di sana Pak. Oke. Ada yang langsung via online, offline juga ya. Langsung ke tokonya, lebih cari-cari sendiri itu udah komplit. Dan yang kita tahu bahwa pelayanannya sangat juga ramah ya Pak ya, gitu kan? Karena beberapa teman saya kadang WhatsApp saya juga bahwa bro, gue mau datang ke Super Product nih setelah belanja mereka ngasih testimoni kita gila pelayannya luar biasa dan beberapa pertanyaan juga bisa dijawab, dijelaskan di toko gitu kan, komplit gitu kan. Jadi memang tokonya rapi, bersih dan ini memang lokasinya di Bogor ya Pak ya kalau Super Product. Oke, Bogor. Jadi memang base Agripam sendiri ada di Bogor dan tokonya juga ada di Bogor gitu ya Pak ya. Pak, terakhir mungkin yang saya pengen dengar dari Pak Didin sebagai growers dan saat ini sebagai agronomis PT Agripam, harapannya untuk petani-petani kita ke depan, baik yang sudah berjalan ataupun petani muda Pak, karena terus terang ini jadi semangat untuk teman-teman petani yang memang yang mau baru memulai atau sudah berjalan, apa kira-kira Pak harapannya? Atau mungkin pesannya apa sih Pak untuk menjadi petani yang mungkin bisa jauh lebih sukses dari pemikiran orang bahwa petani itu mungkin bisa kotor lah dan yang lainnya. Ya saya rasa kotor mah kita mainan sepeda dan mainan yang lain juga bisa kotor gitu, ngoprek motor dan mobil juga kotor sebetulnya. Tapi kalau petani kotor dan itu mungkin bisa sedikit dialihkan bahwa ke dunia pertanian modern ini. Kira-kira apa Pak pesan-pesannya Pak? Kalau untuk petani yang milenial istilahnya sekarang itu milenial nih keren pokoknya deh Pak. Selama dunia membutuhkan makanan, dunia pertanian tidak akan mati Pak. Ya betul Pak. Setuju. Itu akan terus sampai kapanpun, mungkin sampai kiamat orang membutuhkan Pak makanan. Jadi nggak usah khawatir ya. Jangan usah khawatir untuk petani yang mulai kita terus semangat dan jangan malu menjadi petani menurut saya. Itu yang penting. Ya kan karena banyaklah sekarang juga anak-anak muda yang memang mereka mungkin lulus kuliah terus membuka bisnis pertanian dan ini juga bisnis yang sangat menjanjikan ya Pak karena marketnya jelas gitu kan. Selama memang masih ada makhluk hidup atau manusia nih, selama masih ada manusia ya kan artinya produk pertanian tuh terutama untuk pangan begitu tetap akan selalu diproduksi dan makin bertambah gitu kan, kira-kira seperti itu Pak. Dan ini teruji Pak untuk yang bergerak di dunia pertanian pada saat pandemi itu banyak cabang-cabang industri yang kolap justru di bidang pertanian yang makin maju ya Pak ya. Dan pada realnya kenyataannya di dunia pertanian pun yang berhasil itu justru basicnya sama sekali bukan dari pertanian Pak. Ada gitu. Sekarang ya mungkin sebut saja ya yang sekarang membesarkan melon itu basicnya apa? Teknik ITB malah. Iya, saya dengar juga. Ini tahu ya di sini. Iya, saya dengar juga. Itu bukan dari pertanian. Terus ada lagi yang di Bandung supplier terbesar di Jawa Barat, gitu kan? Itu juga basicnya bukan pertanian. Pertanian. Artinya menurut saya dilihat dari bisnis ini adalah peluang, Pak. Peluang. Jadi mereka bisa atau pinter membaca peluang. Betul. Ya kan? Artinya memang peluang ini ada dan bisa dikerjakan, dilakukan ya kan untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu Pak. Itu. Mungkin itu Pak Didin. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi mungkin dalam kesempatan. Semoga selalu sehat. Amin.
untuk kedepannya kita bisa lebih diskusi kita lebih jalan lagi ya. Itu mungkin pembahasan yang berbeda Pak Didin kira-kira ya. Sukses selalu Pak Didin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Yuk. Salam petani. Oke, salam petani. Mantap.